Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, sebelumnya silahkan kalian perhatikan video dari Butika ini untuk selanjutnya kalian bisa ulang-ulang kembali di rumah. Sudah muncul ya, Kak? Hari ini kita akan belajar mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Pertama, mari kita sarapan dulu ya. Dan ingat kembali tentang penjumlahan serta pengurangan satuan waktu jam, menit, dan detik. Coba perhatikan baik-baik. 2 jam 45 menit 39 detik ditambah 5 jam 40 menit 40 detik. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 9 tambah 0, 9. 3 tambah 4, 7. Jadi 79 detik. Yang ini 5 tambah 0, 5. 4 tambah 4, 8. Jadinya 85 menit. Kalau yang ini 2 tambah 5 jadinya 7. Sehingga 7 jam 85 menit 79 detik. Apakah ini sudah benar? Belum ya anak-anak, karena lebih dari 60 detik, maka kita kurangi dulu. 79 kurangi 60, kita kurangi dulu ya, 60 detik. 9 kurangi 0, 9. 7 kurangi 6, 1. Jadi hasilnya 19 detik. 60 detiknya yang ini, jangan lupa kita simpankan ke sini. 60 detik disimpan ke menit menjadi 1 menit. Jadi 85 menjadi 86. Kalau sudah, adakah 86 menit? Harus kita kurangi dulu. Kurangi berapa? 60 ya, Cak? 60 menit. 86 kurangi 60 menjadi 26 menit. Lalu ini tetap ya, 7 jam. Jadi jawabannya 7 jam, 26 menit, 19 detik. Diingat-ingat kalau lebih dari 60, entah itu yang detik atau yang menit, harus kita kurangi dulu. Kemudian simpan ke bagian selanjutnya. Soal yang kedua, perhatikan. Nah, 4 jam ditambah 20 menit ditambah 30 detik. Kemudian 1 jam, 10 menit, 50 detik kita kurangi. Sekarang pengurangan ya. 30 detik dikurangi 50 detik. Kan tidak bisa. Kita pinjam sebelahnya. Kita pinjam 1 menit. 20 kurangi 1 berarti 19. 1 menit punyanya dunia 20. Kita pindahkan ke detik. 1 menit itu 60 detik. Jadi 60 dan 30-nya kita jumlahkan dulu. Oh, 60 tambah 30 itu 90. Baru kita kurangi dengan 50. Kalau sudah seperti ini, dikurangi 0 kurangi 0. 0, 9 kurangi 5, 4. Jadi yang sebelah sini 40 detik. Kemudian 19 kurangi 10, oh 9. 4 kurangi 1, 3. Jadi hasilnya 3 jam, 9 menit, 40 detik. Gitu ya, mudah kan? Jadi diingat, pada pengurangan, jika pengurangnya ini kurang, maka kamu harus pinjam ke menit. Kalau misalkan di menit, ya berarti pinjam ke jam. Kalau di 1 jam, diubah ke menit berapa? Menit diubah ke detik berapa? Jadi harus ingat itu. Selanjutnya, kali ini kita akan belajar ya, mencari kecepatan jika diketahui jarak dan waktu, kemudian mencari jarak jika diketahui kecepatan dan waktu, dan mencari waktu jika diketahui kecepatan dan jarak. Antara kecepatan, jarak, dan waktu itu ada hubungannya. Sebelumnya, kamu berlatih ini dulu dengan Butika. 36 km per jam diubah ke meter per detik. Sebelumnya, masih ingatkah kamu tentang tangga satuan jarak? Butika harap sudah dan masih ingat ya. Kalau belum ingat, kita ulangi bersama ya. Kita buat tangganya dulu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, kemudian
meter. Setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Atau untuk lebih mudah, tambah nolnya 1. Kemudian setiap naik 1 tangga dibagi 10. Atau dihilangkan nolnya 1. Gitu ya, Cah. Kemudian 1 jam, ingat. 1 jam berapa menit? Oke, benar. 1 jam 60 menit. Kemudian 1 menit berapa detik? Oke, betul. 1 menit 60 detik. Ya, kemudian kalau Budi katanya 1 jam berapa detik? Tinggal 60 kalikan 60 ya, Cah. Jadi 1 jam itu 3.600 detik. Ya, detik. Ya, kalau sudah sampai sini, ini yang harus kamu ingat ya. Kemudian kita berlatih ke sini. Kilometer ke meter. Dihitung, turun berapa ya kilometer ke meter? 1, 2, 3. Oh, turun 3 tangga. Berarti nolnya ditambah dengan 3 nol ya. 1, 2, 3. Dibagi per jam itu artinya per 1 jam. 1 jam berapa detik? Oh, sudah tahu 1 jam 3.600 detik. Kemudian ingat, per itu sama dengan dibagi. Maka ini kita bagikan, Cah. Kita hilangkan, kita coret, sederhanakan. 0 hilang 1, bawah hilang 1. 0 hilang 1, bawah juga hilang 1. Kemudian kita bagi 360 dibagi 36. Oh, 10, Bu. Jadi hasilnya 36 km per jam. Jika diubah ke meter per detik adalah 10 meter per detik. Ya. Kemudian ini sama dengan yang nomor 1 caranya. 72 km kita ubah jadi meter. 72 ditambah 0 berapa ini? 1, 2, 3 ya. Karena turun 3 tangga ya. 1, 2, 3. Dibagi 1 jam berapa detik? Oh, 1 jam 3.600 detik. Perhatikan, endok corek 1, endok corek 1. Corek 1, corek 1. Tinggal sisa 720 dibagi 36. Berapa jawabannya? 72 dibagi 36 itu 2, Bu. Ini ada 01, jadi hasilnya 20. 20 apa ini? Meter per detik ya. Selanjutnya yang ini. 36 dekameter per menit, per 1 menit ya, sama dengan berapa meter per detik. Perhatikan, dekameter ke meter turun berapa? Oh, turun 1. Jadi hasilnya 360 karena turun 1 tambah 01. Per 1 menit. 1 menit berapa detik? Oh, 1 menit itu 60 detik. Kalau sudah ketemu ini tinggal kita coret-coret yang bisa dicoret. Ingat ya, penyederhanaan atau coret-coret itu hanya berlaku pada pembagian maupun perkalian. Misalkan ada perkalian 2/3 dikalikan 6/4. Nah, ini baru boleh kita coret-coret. 2 bagi 2, 1. 4 juga mau dicoret dengan yang 2 tadi, otomatis dibagi 2. Oh, 6 bagi 2 itu 4 bagi 2, 2. Terus, ketika mau menghilangkan ini, 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu 2, 3 bagi 3-nya 1. Tinggal nanti 2 bagi 2 berapa? Oh, 2 bagi 2 itu 1 ya. Ini jadi cara untuk penyederhanaan atau bahasanya tadi dicoret-coret. Sekarang yang ini lanjut ya. 360 dibagi 60 jadinya berapa? Oh, 360 dibagi 60 hasilnya adalah 6. Di 0 coret, 0 coret. Tinggal 36 bagi 6 hasilnya 6. Satuannya apa ini? Meter per detik ya. Ingat, selalu tangga satuan jarak dan satuan waktu. Yang ini yang paling penting untuk kecepatan, jarak, dan selanjutnya kita mulai. Nah, perhatikan. Ingat aku, pada hubungan jarak, kecepatan, dan waktu, kamu selalu ingat segitiga ini. J, K, dan W. J itu jarak, K kecepatan, W-nya adalah waktu. Kemudian ingat apa ini? Nah, kalau presiden kita adalah Bapak Jokowi, tapi kalau untuk
kecepatan, jarak, dan waktu, ingatlah Joko Wow ya, di mana J atau Jo-nya adalah jarak, K-nya adalah kecepatan, W-nya adalah waktu. Rumusnya bagaimana, Cah? Kalau misalkan berdampingan itu dikalikan. Kalau misalkan atas bawah itu dibagi. Misalkan Butika mau mencari jarak. Jarak ya, jaraknya Butika cari. Kalau jarak dicari, otomatis jarak ini ya, Cah, jarak dicari. Kamu lihat, oh adanya K sama W, berarti karena bersampingan, berdampingan, dikalikan. Jadi mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. Kemudian mencari kecepatan. Kecepatan yang ini, berarti lihatnya ini dan ini. Oh atas bawah, berarti jarak dibagi waktu. Per sama dengan dibagi, diingat-ingat. Kemudian cara mencari waktu, waktunya yang ini. Oh, jarak sama kecepatan yang diketahui. Karena atas bawah maka dibagi. Ingat, tidak boleh terbalik. Jadi harus sesuai seperti ini ya. Ingat, segitiga Joko Wow. Selalu ingat itu. Mari kita coba soalnya. Ya, ini. Diketahui, kita tuliskan ya. Diketahui jarak, saya tuliskan di sini D1 ya, diketahui apa itu? Jarak kota Semarang ke kota Salatiga adalah 100 km. Oh, jadi jaraknya adalah 100 km. Kemudian, apalagi yang diketahui? Oh, waktu. Waktunya berapa anak-anak? Perhatikan. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Terus ditanya apa? Yang ditanya berapakah kecepatan yang ditempuh? Ya, jadi kamu mencari kecepatannya berapa. Tadi ingat ya anak-anak, segitiga Joko Wow ya. Ingat segitiga Joko Wow. Nih, diingat-ingat yang ini segitiga Joko Wow. Joko Wow. Kita taruh sini dulu. Nah, sudah diingat. Mencari kecepatan yang ini berarti jarak dibagi waktu karena tempatnya di atas bawah ya, Cah. Jarak, jadi kecepatan rumusnya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak bagi waktu. Oke, perhatikan. Jaraknya berapa? Oh, jaraknya 100. Waktunya berapa? Waktunya 2. Jadi 100 bagi 2 adalah 50. Apakah sudah selesai? Belum, Cah. Kamu harus menuliskan jadi atau kesimpulannya ya. Jadi kecepatan yang ditempuh adalah 50. Satuannya apa? Ingat, kecepatan itu jarak dibagi waktu. Satuan jarak tadi ini apa? Oh, satuan jaraknya kilometer. Per apa itu? Waktunya per jam. Jadi kecepatan yang ditempuh adalah 50 km per jam. Ketika ingatkan lagi, kilometer sebagai satuan jarak, jamnya sebagai satuan waktu. Jadi kalau untuk kecepatan, satuannya satuan jarak per waktu. Kalau untuk jarak berarti satuan jarak saja, satuan waktu, satuan jam saja, satuan waktunya saja. Kita perbesar biar lebih jelas ya, Cah. Hanya seperti ini saja. Udah kan sebenarnya anak-anak? Soal selanjutnya ya. Nih, ada soal lagi. Soalnya seperti ini. Jarak kota P ke kota Q adalah 90 km. Jadi tahu ya jarak. Maaf, dituliskan dulu D1-nya. Diketahuinya. Oh, jaraknya 90 km. Kemudian jarak tersebut ditempuh mobil selama 1,5 jam. Berarti waktu tempuhnya berapa itu? Jelas ya, 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, jika ada soal seperti ini, untuk mempermudah kamu ketika pembagian, maka ubahlah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa.
Masih ingat atau sudah lupa pecahan campuran kebiasa? Jika harap masih ingat ya. Oke, perhatikan. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3/2. 2-nya dari mana penyebutnya ya, Cah? Jadi jawabannya 3/2 jam. Nah, setelah ini kamu tuliskan ditanya dulu D2-nya. D2-nya kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah berapa? Oke. Kecepatannya berapa? Tadi masih ingat ya, rumus mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Ingat, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Per itu sama dengan dibagi. Jadi kamu boleh menggunakan bentuk yang pembilang penyebut atau bentuk seperti ini biasa. Jaraknya 90. Dibagi waktunya 3/2. Dibagi 3/2. Sama dengan, ingat ya, pelajaran sebelumnya kita tentang perkalian ataupun pembagian pecahan. Jika ada pembagian pecahan, maka ini menjadi kali, tandanya menjadi kali, kemudian bilangan keduanya kita balik. 90 dikali 2/3. Hasilnya perkalian, ingat, atas kali atas, bawah kali bawah. Karena pecahan biasa dengan bilangan asli tinggal mudah sekali, 90 kali 2 diperkan dengan atau dibagi dengan 3. Jadi hasilnya 90 kali 2 itu berapa? 180, Bu. 180 dibagi berapa? Dibagi 3. Jadi hasilnya 60. Apakah sudah selesai? Belum ya, Cah? Kita harus berikan kesimpulan. Jadi kecepatan rata-rata mobil tersebut, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 60, apa satuannya? Ingat, oh jaraknya satuan kilometer, waktunya jam, berarti kilometer per jam. Ini aja. Kemudian soal selanjutnya, ada soal seperti ini. Diketahui kecepatan yang ditempuh untuk mencapai kota Semarang ke kota Salatiga adalah 100 km per jam. Jadi yang diketahui pertama adalah kecepatannya. Kecepatannya itu 100 km per jam. Kecepatan sama dengan 100 km per jam. Kemudian yang diketahui kedua, waktu yang dibutuhkan 3 jam. Jadi waktu tempuhnya 3 jam. Perhatikan di kecepatan. 100 km per jam. Jadi kamu tahu, oh terdiri dari satuan waktunya jam, satuan jaraknya kilometer. Kalau sudah seperti ini dituliskan di duanya atau ditanya, berapakah jarak antara kota Semarang dan kota Salatiga? Kita hitung. Kamu ingat segitiga Jokowi ya. Ingat-ingat segitiga Jokowi. Kita tuliskan di sini. Ingat segitiga Jokowi. Kemudian yang ditanya apa? Jarak, Cah. Yang ditanya jarak, yang diketahui kecepatan dan waktu. Kecepatan dan waktunya berdampingan. Jadi dikalikan. Ya, dikalikan D3-nya. Atau yang dijawabnya. Jarak rumusnya sama dengan jarak sama dengan, karena K dan B-nya berdampingan, maka kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan kali waktu. Jaraknya berapa? Oh, ditanya kecepatannya berapa? 100. Waktunya berapa? 3. Jadi 100 kali 3 hasilnya 300. Belum selesai, kita tuliskan kesimpulannya. Jadi jarak antara kota Salatiga, jarak antara kota Semarang dan kota Salatiga adalah berapa ini? 300. Satuannya apa? Tadi tahu ya, kecepatannya itu satuan jaraknya kilometer, satuan waktunya jam. Jadi kalau yang ditanya jarak saja, maka satuannya adalah
kilometer. Dilihat dari ini ya. Kalau di sini 50 meter per jam, berarti satuan jaraknya meter. Itu anak-anak harus bisa membedakan. Jadi jarak antara kota Semarang dan kota Salatiga adalah 300 kilometer. Kemudian soal selanjutnya yang ini, perhatikan. Farli berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Jadi ini ada satuan jaraknya meter, satuan waktunya detik. Kita tuliskan di sini, dah. Diketahuinya itu ada kecepatan. Kecepatannya 2 meter per detik. 2 meter per detik. Kemudian jarak yang ditempuh ditanyakan setelah waktu 30 menit berjalan. Jadi waktunya berapa itu? Waktunya 30 menit. 30 menit berjalan. Apakah sudah sama? Oh, belum sama, Bu. Kita harus menyamakan dulu anak-anak. Ini menit, padahal di sini detik. Maka kamu wajib mengubahnya dulu. Tadi ingat ya, 1 menit 60 detik. Jadi kalau 30 menit tinggal kamu kalikan. 30 dikali 60. Berapa hasilnya? Kita lupakan nolnya dulu, kita kalikan biasa. 3 kali 6, 18. Nolnya ada 2, jadi 1.800. Nah, ini sudah satuan detik. Sudah sama satuannya, baru kamu boleh ke langkah selanjutnya. Yang ditanya, berapakah jarak yang ditempuh? Nah, kita tuliskan di sini. Kalau sudah seperti ini, masukkan ke rumusnya, Cah. Ingat tadi, yang ditanya jarak. Ya, tadi tahu ya, jarak rumusnya apa? Jarak di sini. Ini jarak. Kecepatan dan waktu berdampingan dikalikan. Jadi mencari jarak J sama dengan kecepatan, kamu kalikan dengan waktu. Kecepatannya berapa? Oh, kecepatannya 2. Waktunya berapa? Waktunya 1.800. Dikalikan. Kita lupakan yang nolnya. Kita kalikan bilangan aslinya. 2 kali 18, 36, Bu. Ada 02. Jadi hasilnya 3.600. Satuannya apa? Ingat, di kecepatan 2 meter per detik. Ini milik satuan jarak, ini milik satuan waktu. Karena sudah tahu meter adalah milik satuan jaraknya, jadi hasilnya 3.600 meter ya. Kemudian jangan lupa belum selesai, tuliskan kesimpulannya. Jadi jarak yang ditempuh adalah 3.600 meter. Baca soal selanjutnya. Ketahui, nah ini perhatikan. Kecepatan yang ditempuh untuk mencapai kota Semarang ke kota Salatiga adalah 50 km per jam. Jadi D1-nya kecepatan ya, kecepatannya 50 km per jam. Kemudian jika jarak antara kota Semarang dan kota Salatiga adalah 100 km, jadi yang diketahui yang kedua adalah jarak. Jaraknya berapa? 100 km. Pertanyaannya, butuh berapa waktu ya? Berapakah waktu yang ditempuh dari kota Semarang menuju kota Salatiga? Nih ditanyakan ini anak-anak. Berapa ya? Lalu kita ingat, yang dicari waktu, kamu ingat Joko Wow lagi. Ingat Joko Wow lagi, yang dicari waktu ini. Yang diketahui jarak dan kecepatan. Oh, jarak dan kecepatannya atas bawah, berarti pembagian. Jarak dibagi waktu. Ketiganya adalah mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya 100. Kecepatannya berapa? 50. 100 bagi 50 adalah 2. Belum selesai, tuliskan kesimpulannya. Jadi, waktu yang ditempuh adalah 2. 2 apa ini? Lihat. Kecepatannya kilometer per jam. Kilometer milik satuan jaraknya, jam milik satuan waktunya. Oh, jadi waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Itu ya anak-anak.
Soal selanjutnya, ini perhatikan. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang dari dua kota yang jaraknya 1.400 km itu adalah berapa ya? Perhatikan ini. Yang diketahui pertama, D1-nya apa? Oh, D1-nya kecepatan. Kecepatannya berapa itu? 500 km per jam. Kemudian jaraknya berapa? Oh, jaraknya tahu 1.400 kilometer. Tidak ada yang diubah ya, Cah. Karena ini satuan jarak kilometer, ini juga kilometer sudah benar. Tinggal kamu hitung saja. Yang ditanya apa? Berapakah waktu ya? Berapakah waktu yang diperlukan? Ya, ditanya. Waktu yang diperlukan berapa? Kita jawab bersama. Kamu ingat. Ingat Jokowi lagi ya, Cah. Mencari waktu. Mencari waktu yang diketahui jarak dan kecepatan. Jarak dan kecepatan atas bawah dibagi. Berarti jadi jarak dan kecepatan kita bagi. Ya, waktunya sama dengan jaraknya berapa itu? Oh, kita tuliskan ya. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 1.400. 1.400. Kecepatannya 500. Kita bagi. 1.400 bagi 500. 00 kita corak ya. 02 corak, 02 corak. Tinggal 14/5. Ya, jadinya 14/5. 14/5 jam. Oke. Biar mudah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran dulu. 14/5. 14/5 kita bentuk menjadi pecahan campuran. Hasilnya berapa, Cah? 14 bagi 5 berapa? Oh, 2. Ini 5. 5 kali 2, 10. Biar jadi 14, jadinya 4. Ini hasilnya 2, 4/5 jam. Nah, ini bisa kita ubah dulu, Cah. 2, 4/5 jam. Jadi kan ini 2 jam, kemudian 4/5 jam. 4/5 jamnya kita ubah ke satuan menit. Ingat ya, 1 jam 60 menit. Jadi ini 2 jam, kemudian yang 4/5 kita ubah. 4/5 kita kalikan dengan 60. 4/5 kalikan 60. Sama dengan 60 bagi 5, 12. 12 kali 4, 48 menit ya, Cah. Jadi hasilnya adalah 2 jam 48 menit. Hasilnya 2 jam 48 menit. Soal terakhir, perhatikan. Ini membutuhkan 2 kali pekerjaan. Kamu harus mencari waktunya dulu. Nanti setelah itu ditambahkan dengan waktu dia berangkat. Soalnya Arsyaka mengendarai sepeda motor berangkat dari rumahnya pukul 9.30 menuju ke rumah neneknya. Jika jarak antara rumahnya, rumah si Arsyaka ya, Cah, dengan nenek itu 300 km, dan kecepatan saat berkendara adalah 50 km per jam, pukul berapa Arsyaka sampai ke rumah neneknya? Perhatikan, kita tuliskan D1-nya dulu. Berangkatnya pukul berapa? Oke, tahu ya. Berangkat pukul 9.30. Kemudian jaraknya tahu ya. Jaraknya 300 km. Kemudian kecepatannya. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Yang ditanya adalah tidak hanya waktunya, tapi pukul berapa Arsyaka sampai ke rumah neneknya. Pukul berapa Arsyaka sampai ke rumah neneknya? Kita cari. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita wajib mencari waktu tempuhnya dulu. Ada jarak, ada kecepatan. Ingat yang ini dulu ya, tadi aja. Cara mencari waktu tempuh ya. Waktu yang ditanya, yang diketahui jarak dan kecepatan, karena atas bawah maka dibagi. Jadi mencari waktu sama dengan
Jarak dibagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Jaraknya berapa? Perhatikan. Oh, jaraknya 300, Bu. Kecepatannya 50. Jadi hasilnya 300 bagi 50, 6. 6 apa nih? Satuannya kecepatan kan kilometer per jam. Jadi satuan waktunya jam ya, Cah. 6 jam. Kita ubah dulu. Ini belum selesai, Cah. 6 jam kita tuliskan menjadi 06.00. Ini waktu tempuhnya. Kemudian yang ditanya pukul berapa mereka si Arsyaka ini sampai. Jadi waktu sampai berangkat jam berapa kita tambahkan dengan 06.00. Jadi 9 lebih 30 kita tambahkan dengan 06.00. Ya, hasilnya adalah 15.30. Jangan lupa tuliskan kesimpulannya. Jadi Arsyaka sampai ke rumah neneknya pukul 15.30. Itu, Cah. Oke anak-anak, jadi begitulah langkah-langkah dalam mencari kecepatan, jarak maupun waktu. Ingat selalu hubungan antara ketiga keterangan itu ya, ingat selalu Joko Wow. Jangan lupa dipelajari kembali, diingat-ingat lagi supaya kalian lebih ahli dan mantap dalam belajar tentang kecepatan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.